Pemuda itu hanya mengambil sepotong giok dari mie instan. Dia mengeluarkan sepotong giok. Siapa sangka, detik berikutnya, dia langsung terlempar ke zaman kuno. Dan itu adalah tahun bencana yang sedang dilanda kelaparan. Yang lebih konyol adalah, mie instan itu, ternyata juga ikut terbawa ke sana. Belum sempat dia bereaksi. Di pinggir jalan, sepasang suami istri yang kurus kering karena kelaparan, tiba-tiba mendekat, dan memberikan tangan putri mereka kepadanya. Mereka memaksanya untuk mengambilnya. Mie instan itu, pemuda itu langsung terlihat bingung. Dia sama sekali tidak mengerti situasinya. Dia tidak pernah menyangka, baru saja dikhianati oleh pacarnya. Tiba-tiba saja, dia mendapatkan istri dari zaman kuno. Setelah terkejut sejenak, dia mulai berpikir, bagaimana cara dia kembali ke dunia asalnya. Dalam keadaan terdesak, pemuda itu secara naluriah mengulurkan tangannya, dan menyentuh giok di dadanya. Permata itu bersinar. Detik berikutnya, dia dan gadis itu menghilang secara bersamaan. Saat membuka mata, dia sudah kembali ke rumahnya di zaman modern. Hingga saat ini, pemuda itu baru menyadari bahwa jimat ini ternyata memiliki kemampuan untuk melintasi dua dunia. Ini juga berarti kesempatan untuk menjadi kaya telah datang. Melihat istri yang didapat dengan semangkuk mie instan, pemuda itu pun memanfaatkan situasi, menggoda wanita itu dengan mengatakan bahwa ini adalah dunia dewa, juga rumah sendiri. Dia juga berpesan agar hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Kemudian dia memberi wanita itu sebuah nama, memintanya untuk pergi mencuci muka terlebih dahulu. Sementara dia tinggal di dapur, memikirkan bagaimana cara memanfaatkan jimat ini untuk mengubah situasi di zaman kuno. Tak disangka, dia menyentuh jimat dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya baru saja menyentuh teko di meja. Teko itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Pemuda itu terkejut. Dia kembali menyentuh jimat itu. Teko itu muncul kembali di meja tanpa perubahan. Dengan kejadian ini, dia segera mengerti bahwa jimat ini tidak hanya bisa melintasi dua dunia, masih bisa menyimpan bahan. Memikirkan hal ini, pemuda itu segera online, membeli banyak perhiasan spiritual. Setelah barang dikirim keesokan harinya, dia membawa wanita itu kembali ke zaman kuno. Begitu tiba di dinasti Qin, pemuda itu merasakan hawa dingin menyergap. Melihat sekeliling, jalanan tampak sepi. Rakyat biasa mati kelaparan, bahkan berkelahi di jalan demi sebutir nasi. Pemuda itu baru menyadari bahwa situasinya tidak sederhana. Wanita itu juga segera menjelaskan, tempat ini mengalami kekeringan besar. Harga beras di kota melonjak. 3 keluarga besar Sunlin bekerja sama menaikkan harga ke tingkat yang sangat tinggi. Rakyat biasa sama sekali tidak mampu membeli makanan. Setelah mendengar itu, pemuda itu memiliki rencana. Dia langsung berjalan ke depan kepala pelayan besar keluarga Sun, menyatakan, dia bisa menyediakan makanan untuk rakyat. Kepala pelayan Sun tentu tidak percaya. Saat berikutnya, pemuda itu langsung mengeluarkan puluhan karung beras, akan menjualnya dengan harga murah kepada rakyat. Namun, kepala pelayan Sun segera berubah sikap melihatnya, meminta pemuda itu untuk menjual semua makanan ini kepadanya. Pemuda itu menyatakan bisa, tapi harganya tidak lagi 1 sen, melainkan sesuai dengan harga yang baru saja dijual kepada rakyat, 800 sen untuk 1 liter. Pengurus Sun ragu-ragu. Akhirnya ia menggigit gigi dan setuju. Segera membawa uang perak untuk transaksi. Namun begitu makanan sudah di tangan, pengurus Sun berbalik, langsung menaikkan harga menjadi 1000 sen per liter. Rakyat langsung panik. Pada saat itu, pemuda itu berdiri dan meminta semua orang untuk tidak panik, mengatakan bahwa di gudang makanannya masih ada 1000 liter beras, masih dengan harga lama, 1 sen per liter. Semua orang mendapatkan bagian. Sekali ini, langsung membuat wajah pengurus Sun menjadi pucat. Rakyat berbondong-bondong menuju pemuda itu. Pembelian makanan dengan cepat habis terjual. Kemudian pemuda itu menukarkan uang perak yang didapat. Semua menjadi emas. Lalu membeli sebuah rumah besar di kota. Setelah dikurangi uang untuk membeli rumah, masih tersisa 250 tael emas. Akhirnya, pemuda itu kembali ke zaman modern dengan emas-emas ini. Segera, menghubungi saudara baik yang membuka toko emas. Bersiap untuk menguangkan emas. Astaga, begitu banyak. Ini. Haozi, ini, semuanya milikmu. Jika sebanyak ini, saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya harus memanggil paman saya. Dia adalah pengurus, bisa melakukan transaksi besar. Tunggu aku. Halo, paman memiliki bisnis besar. Lokasi sudah saya kirimkan padamu. Cepat datang ya. Haozi wajah hitam. Keluargamu pasti berasal dari orang kaya, kan? Kamu tahu tidak, hanya tumpukan emas ini, setidaknya bernilai 115.000. Kamu sudah kaya. Haozi,
115.000. Paman saya sudah datang. Jika saya menjual semuanya, cicilan rumah saya, tidak perlu khawatir tentang cicilan mobil. Beras tua ditukar dengan emas. Untung besar, Paman. Kita 400.000. Kita sudah kaya. Paman, kinerja bulan ini sudah penuh lebih awal. Kita berdua mungkin bisa naik jabatan. Xiao Yue, lain kali, tanyakan lagi apakah dia punya. Berapapun ada, kita ambil semua. Kecuali jika nenek moyangnya benar-benar kaya. Jika tidak, tidak mungkin ada kesempatan lagi. Ngomong-ngomong, teman sekelasmu Zhao Kai menjual emas kepada kita. Kantor pusat mengatakan ada masalah. Apa? Sekarang kita tidak bisa menghubunginya. Tidak masalah. Kebetulan, baru-baru ini kita ada reuni teman sekelas. Dia pasti akan pergi. Baik, kebetulan saya ingin bertemu dengannya. Baik. Tuan muda, apakah ini istana dewa? Saya belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Ini bukan istana dewa. Ini adalah rumah baru kami. Menghabiskan kurang dari 3 juta. Di rekening masih tersisa lebih dari 6 juta. Shen Hao, sekarang kamu adalah orang yang sangat sibuk. Sudah minta kamu berkali-kali, tidak bisa mengundangmu. Kenapa hari ini?
Ada waktu datanglah memberi kami kehormatan. Sen Hao, kamu dulu nilainya bagus. Sekarang kerja apa? Sen Hao, sudah menikah belum? Kami sudah menunggu untuk merayakan pernikahanmu. Tidak, tidak. Bicara tentang ini. Kalian berdua belum tahu kan? Sen Hao sekarang sedang mengejar dewi kelas kita. Lu Xingyao, ya, sudah mengejar, kan? Belum. Xingyao memiliki standar tinggi. Tidak tertarik padanya. Mungkin Xingyao tidak cocok untuk Tuan Sen kita. Siapa lagi yang membicarakan saya di belakang? Xingyao sudah datang. Tidak membicarakan keburukanmu, Xingyao. Mengatakan bahwa kamu dulu dekat dengan Tuan Sen. Hubungan kalian sangat baik. Hal-hal yang sudah berlalu. Mari kita tidak membahasnya untuk sementara. Sekarang, kita semua memiliki kehidupan yang lebih baik. Bukankah begitu? Xingyao. Xingyao Weiyao. Semua merek terkenal yang kamu pakai. Aku benar-benar iri. Tas ini pasti harganya 60.000, kan? Zhao Kai baru-baru ini berjudi. Kehilangan banyak uang. Emas warisan keluarga. Dia sudah menjual banyak di sini. Dia juga menjual emas. Namun sepertinya, barang yang dijual ada sedikit masalah. Hari ini datang untuk reuni teman sekelas. Aku hanya ingin mencarinya setelah selesai. Tuan Muda Sen, baru-baru ini, sedang sibuk dengan bisnis besar apa? Dia bisa sibuk dengan apa? Hanya untuk mendapatkan uang susah payah. Anda, Zhao, yang sebenarnya sibuk. Hao Xi juga sedang menjalankan bisnis besar baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu menjual emas. Mendapatkan 9 juta. Jangan banyak bicara. 9 juta. Iya, emas yang aku pegang sendiri. Sen Hao segera menjadi miliarder. Kalian, jangan begitu. Sen Hao, aku juga baru-baru ini menjalankan bisnis emas. Emas senilai 9 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit. Zhao, Anda benar-benar percaya padanya ya? Lihatlah, Sen Hao dengan barang-barang murahan ini. Seolah-olah dia bisa mengeluarkannya. Orang yang bernilai 9 juta. Mereka berdua di sana berakting bersama. Kamu, sudah. Li Yue, dia hanya bercanda. Saya baru-baru ini melakukan beberapa bisnis makanan mendekati kadaluarsa. Ini terdengar tidak begitu benar ya? Miliarder. Sudah. Sen Hao, jika suatu hari kamu masuk penjara ya, jangan bilang kamu mengenal saya ya. Sen Hao, kamu belakangan ini tidak begitu baik ya. Juga tidak terlalu baik. Atau, kamu pergi ke perusahaan Zhao kami. Perusahaan perdagangan. Bekerja untuknya saja. Ya, Sen Hao, ikuti Zhao. Setidaknya kamu tidak perlu makan makananmu yang mendekati kadaluarsa. Iya. Sen Hao, kamu datang ke perusahaanku. Saya pasti akan memberimu gaji tinggi. Siapa kamu? Masuk untuk apa? Kami dari perusahaan emas. Pertunjukan yang bagus datang. Seseorang menggunakan emas palsu untuk menipu uang. Hari ini saya datang untuk menagih utang. Sen Hao, kamu biasanya sangat mementingkan harga diri. Menipu teman-teman kita juga sudah cukup. Penyelidik wajah hitam sekarang masih menipu bank emas. Saya, penyelidik wajah hitam. Kita pernah bekerja sama sebelumnya. Kata Li, dia juga keponakanmu. Penyelidik wajah hitam lebih baik. Kita selesaikan secara pribadi. Penyelidik wajah hitam. Bagaimana ini bisa diselesaikan secara pribadi? Iya, benar. Kebetulan kita semua bisa melihat. Menyembunyikan kekurangan dengan berpura-pura kaya. Apa hasil akhirnya? Penyelidik wajah hitam. Penyelidik wajah hitam. Tidak kamu. Ini bukan salahmu. Tangkap. Ini pasti salah tangkap. Paman Wang, Anda salah paham. Zhao Kai, kamu menggunakan nama ayahmu. Menipu kami dengan emas palsu. Sekarang silakan kembalikan segera. 1 juta yang dijaminkan. Zhao Kai adalah anak orang kaya. Bagaimana mungkin dia menipu dengan emas palsu? Kalian pasti salah tangkap orang. Sen Hao ada di sini. Kalian menangkap dia. Sen Hao, saya kenal Tuan Sen. Tuan Sen, dia sekarang menjual kepada kami emas senilai 9 juta. Bukan, 9 juta. Sen Hao benar-benar memiliki 9 juta. Tidak mungkin. It's 5 a.m. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside
thirst. Think I'm losing all my friends, and overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I can be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn, and you find out your why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. 5 a.m. ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends, and overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this, I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness. I got a disease and it's choking